Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu udah mati. Berdoa aja sama Allah SWT supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan. Itu tadi cerita almarhum Serda Setio Wawan, salah seorang awak kapal KRI Nanggala yang didokumentasikan pada 2017 lalu. Sejak awal kita dengar Serda Setio Wawan telah siap mengorbankan nyawanya demi negara. Rekaman video wawancara Serda Setio Wawan. Wawan adalah satu di antara 53 awak KRI Nanggala 402 yang telah gugur saat bertugas. Dalam wawancara yang diambil tahun 2017 tersebut, Serda Setio Wawan masih menjadi siswa calon awak kapal selam Nanggala 402. Ia pun membeberkan pesan yang ia ucapkan pada istrinya saat akan bertugas mengoperasikan kapal selam Nanggala. Kepada sang istri, Serda Setio Wawan mengatakan bahwa saat dirinya berangkat tugas, itu sama saja dengan menganggapnya mati. Kenapa Serda Wawan mengucapkan seperti itu? Karena prajurit kapal selam memiliki semboyan yang berbunyi Wira Ananta Rudira. Ini merupakan semboyan dari Korps Kapal Selam Indonesia. Arti Wira Ananta Rudira adalah tabah sampai akhir. Nah, memang begitu, itu udah semboyan seluruh prajurit kapal selam. Semboyan kita adalah Wira Ananta Rudira, berani sampai titik darah terakhir. Ini yang selalu diucapkan untuk mengingatkan betapa kuat dan tangguhnya prajurit yang bertugas dalam Korps Kapal Selam Nanggala 402 ketika bertugas menghadapi misi di dasar laut. Ucap Wawan, di saat kapal selamku Nanggala 402 sudah menyelam, berarti saya itu sudah mati. Sebagai bentuk penghormatan, admin khusus militer menuliskan ucapan bela sungkawa untuk Serda Setio Wawan dan awak KRI Nanggala 402 lainnya yang dinyatakan telah gugur. Kami segenap masyarakat Indonesia ikut berduka dan berdoa yang terbaik bagi seluruh awak kapal selam Nanggala 402. Selamat jalan prajurit-prajurit bangsa, istirahatlah dengan tenang. Jasamu bagi negeri akan selalu dikenang. Selamat jalan kesatria. Nah, ketika Ibunda Serda Setio Wawan Wiji mengungkapkan sang putra yaitu Serda Wawan sempat bermimpi ketemu ayahnya yang sudah meninggal. Hal ini diceritakan saat berpamitan akan menjalankan tugas. Serda Wawan bercerita ke ibunya bahwa ia bermimpi dirangkul almarhum ayahnya. Waktu pamit belum ada firasat tuh. Pamitnya yang mau berangkat cuma dia mau berangkat itu menyampaikan bahwa saya tadi malam mimpi ketemu bapaknya kan sudah meninggal. Oh gitu. Nah, sebanyak 53 awak KRI Nanggala 402 pun dinyatakan telah gugur. Atas nama negara, atas nama pemerintah, atas nama rakyat, saya menyampaikan sukacita yang mendalam atas gugurnya terpatriot KRI Nanggala 402. Semua keluarga menginginkan evakuasi awak kapal selam Nanggala 402. Dan kabar terbaru dari TNI Angkatan Laut tengah berupaya mengangkat badan KRI Nanggala 402. TNI Angkatan Laut akan bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang disingkat SKK Migas. Hal tersebut dikatakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Menurutnya pihaknya akan menggandeng SKK Minyak untuk membantu evakuasi badan KRI Nanggala 402 yang telah tenggelam di kedalaman 838 meter. Kapal SKK Migas, kata Yudo, memiliki kemampuan untuk mengangkat kapal Nanggala 402 buatan Jerman tersebut. Kedepan TNI Angkatan Laut mengajukan untuk dilakukan pengangkatan badan kapal selam dan TNI Angkatan Laut sudah berkoordinasi dengan SKK Migas karena mereka yang memiliki kemampuan untuk mengangkat kapal selam tersebut. Nanti ke depan sudah kita ajukan untuk dilaksanakan pengangkatan. Ya, kami sudah koordinasi dengan SKK Migas yang memiliki kapal untuk bisa mengangkat. Terkait dengan rencana untuk melakukan pengangkatan KRI Nanggala 402 ini, kami tentunya siap memberikan dukungan. Saat ini sedang dilakukan koordinasi dan kajian teknis lebih lanjut, mekanisme pengikatan, dan hal-hal teknis lainnya. Yudo menambahkan sampai dengan saat ini posisi KRI Nanggala 402 masih belum tergeser. Dia menambahkan TNI Angkatan Laut juga melakukan pengamanan di lokasi tenggelamnya kapal selam 402 dengan menyiagakan petugas di lokasi. Dan ada sedikit kabar bahwa tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 itu ditembak oleh kapal selam Perancis.
karena pada saat itu kapal selam Perancis lagi berkunjung ke Australia. Namun semua itu dibantah oleh TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini pun masih simpang siur atas tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. TNI Angkatan Laut menganggap kapal selam Nanggala 402 itu tenggelam karena faktor alam. Ditembak oleh kapal asing lah. Jadi gini, pada saat kejadian itu ada banyak kapal atas air di sana. Dan kapal atas air itu mempunyai sonar. Kalau ada ledakan pasti terdengar oleh sonar. Nah, Arsenal Kasal Laksamana Muda TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya bakal melakukan investigasi guna menguak penyebab pastinya dari peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Selain melakukan investigasi, pihaknya memastikan bakal mengaudit kelayakan kapal selam yang digunakan TNI Angkatan Laut. KRI Nanggala ini di overhaul tahun 2011 dan selesai 2012. Kemudian melaksanakan perbaikan-perbaikan hardepo, harmen. Jadi dari kelaikan kapal ini dinyatakan laik sampai dengan September tahun 2022. Muhammad Ali mengungkapkan investigasi yang bakal dilakukan nantinya akan melibatkan para pakar kapal selam. Kita investigasi juga, tapi harus menghadirkan para pakar, bukan para pengamat saja. Para pakar kapal selam dan para pakar ahli pembuat kapal selam. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menyisakan pekerjaan rumah atau PR besar bagi pemerintah dan TNI untuk membenahi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sudah lebih dari 40 tahun KRI Nanggala 402 masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Sejumlah pihak pun mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi alutsista TNI pasca peristiwa yang menewaskan 53 prajurit KRI Nanggala 402 tersebut. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel menyebut tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadi momentum mengevaluasi alutsista TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Kita harus bisa mengambil hikmah dari musibah ini. Kita harus mengevaluasi seluruh alutsista milik TNI Angkatan Laut. Sebagai negara maritim dengan sebaran 13.000 pulau, kata Gobel, Indonesia membutuhkan kekuatan personel TNI Angkatan Laut yang prima. Terlebih, posisi Indonesia yang berada pada titik lintas membuat banyak kapal niaga dan kapal perang dari berbagai negara kerap melintasi Indonesia. Bahkan sejumlah titik dikategorikan sebagai hotspot karena berdekatan dengan wilayah sengketa maupun wilayah perompak dan kejahatan lainnya. Karena itu, Indonesia butuh armada laut yang prima dalam berbagai jenisnya. Sebelum KRI Nanggala 402 tenggelam, TNI Angkatan Laut mempunyai 5 koleksi kapal selam. Kelimanya adalah KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Deli 404, dan KRI Alugroho 405. Selain KRI Nanggala 402, KRI Cakra 401 tergolong kapal selam yang sudah berumur. Keduanya sama-sama produksi Jerman pada tahun 1977. Dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402, otomatis koleksi kapal selam TNI Angkatan Laut kini tinggal 4 unit.